Bayangkan, hanya dengan 1 hari menahan lapar dan dahaga, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan sebuah pemutihan dosa yang mencengangkan, terhapusnya kesalahan setahun yang telah berlalu, bahkan setahun yang akan datang. Inilah keajaiban puasa Arafah, sebuah rahasia kemurahan ilahi yang seringkali belum tergali sepenuhnya. Mengapa hari ini begitu istimewa hingga Allah sendiri bersumpah demi kemuliaannya dalam Al-Quran, dan bagaimana amalan sederhana ini bisa menjadi tiket emas menuju ampunan total? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan hidayah dan petunjuknya kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia keluar dari kegelapan menuju cahaya Islam yang penuh berkah. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungannya dan diberikan kekuatan untuk menjalankan ajarannya dengan sebaik-baiknya. Bagian 1. Arafah, detak jantung spiritual umat dan janji pengampunan yang menggema. Bayangkan sebuah hamparan padang pasir yang luas di bawah terik matahari Jazirah Arab. Jutaan manusia dari berbagai penjuru dunia mengenakan pakaian ihram yang sederhana, seragam dalam keputihan, melantunkan talbiyah, doa, dan zikir. Mereka berkumpul di satu titik, di satu waktu, dengan satu tujuan, mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, puncak dari ibadah haji, rukun Islam kelima yang menjadi dambaan setiap Muslim. Mengapa tempat ini begitu sakral? Mengapa hari ini begitu istimewa? Bahkan bagi kita yang tidak sedang menunaikan ibadah haji. Disinilah letak rahasia pertama yang ingin kita singkap. Arafah bukan sekadar nama sebuah tempat. Ia adalah simbol pertemuan agung, cerminan padang mahsyar, di mana seluruh umat manusia akan dikumpulkan kelak. Ia adalah saksi bisu peristiwa-peristiwa monumental dalam sejarah Islam. Disinilah Nabi Adam alaihissalam dan Hawa alaihissalam konon dipertemukan kembali setelah sekian lama terpisah pasca diturunkan dari surga. Arafah dari akarnya Arafah berarti mengetahui atau mengenali. Ada makna pengenalan diri, pengenalan akan dosa-dosa, dan yang terpenting pengenalan akan kebesaran dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wukuf di Arafah, yaitu berdiam diri di padang Arafah pada waktu yang telah ditentukan, adalah inti dari ibadah haji. Rasulullah SAW bersabda, Al-Hajju Arafatu, Al-Hajju Arafah, yang artinya haji itu adalah Arafah. H.R. Tirmidzi An-Nasa'i Ibnu Majah. Hadis ini menegaskan betapa sentralnya Arafah dalam ritual haji. Tanpa wukuf di Arafah, haji seseorang tidak sah. Lalu, bagaimana dengan kita yang tidak berada di sana? Disinilah letak keindahan dan kemurahan Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan kita yang tidak berhaji terlewat dari keberkahan hari agung ini. Melalui lisan Rasulullah SAW, kita dianjurkan untuk berpuasa pada hari Arafah. Sebuah puasa sunnah muakkadah sangat dianjurkan yang memiliki fadilah atau keutamaan luar biasa. Rasulullah SAW ketika ditanya tentang puasa hari Arafah, beliau menjawab, Yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyata, Yukaffirus sanatal ma'adiyata wal baqiyah, yang artinya puasa Arafah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. H.R. Muslim. Coba kita renungkan sejenak. Dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ini bukan janji main-main. Ini adalah tawaran pengampunan besar-besaran dari Yang Maha Pengampun. Bayangkan, dengan 1 hari berpuasa, menahan lapar dan dahaga serta segala hal yang membatalkannya, dari terbit fajar hingga terbenam matahari, kita berpeluang mendapatkan pemutihan catatan dosa kita. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah yang tak terhingga. Ia membuka pintu ampunannya seluas-luasnya bagi hamba-hambanya yang mau mendekat. Mungkin ada yang bertanya, mengapa hari Arafah begitu istimewa hingga puasa di hari itu memiliki ganjaran sebesar ini? Al-Quran memberikan kita petunjuk. Meskipun Al-Quran tidak secara eksplisit menyebutkan perintah puasa Arafah bagi yang tidak berhaji, ia meletakkan fondasi bagi kemuliaan hari-hari tertentu dan pentingnya amal syalih di dalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Fajr ayat 1 Timur 3, "Wal fajri wa layalin ashrin."
wasyaf'i wal watr, artinya demi fajar dan malam yang 10 dan yang genap dan yang ganjil. Para ulama tafsir memiliki berbagai pendapat mengenai layalin ashrin, malam yang 10. Salah satu pendapat yang kuat adalah bahwa yang dimaksud adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah, di mana hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah, termasuk di dalamnya. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah demi hari-hari ini, menandakan keagungan dan kemuliaannya. Amalan yang dilakukan pada hari-hari ini, termasuk puasa Arafah, memiliki bobot yang lebih besar di sisi Allah. Rasulullah SAW juga bersabda, tidak ada hari-hari di mana amal syalih lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama Zulhijjah. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, tidak juga jihad fi sabilillah?" Beliau menjawab, "Tidak juga jihad fi sabilillah, kecuali seorang laki-laki yang keluar dengan jiwa dan hartanya, lalu tidak kembali dengan sesuatu pun darinya." HR Bukhari. Hadis ini semakin memperkuat argumen bahwa hari Arafah sebagai bagian dari 10 hari pertama Zulhijjah adalah momentum emas untuk beramal. Puasa adalah salah satu amal syalih yang paling utama. Ia tidak hanya menahan diri dari makan dan minum, tetapi juga melatih kesabaran, pengendalian diri, dan meningkatkan ketakwaan. Lebih jauh lagi, hari Arafah adalah hari di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala membanggakan para hambanya yang sedang wukuf di Arafah di hadapan para malaikat. Ini adalah hari di mana doa-doa mustajab. Rasulullah SAW bersabda, "Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah." HR Tirmizi. Meskipun hadis ini lebih spesifik ditujukan bagi mereka yang berhaji, spiritnya bisa kita rasakan. Ketika jutaan saudara kita di Arafah sedang khusyuk berdoa, memohon ampunan, dan mendekatkan diri kepada Allah, kita yang berpuasa di tempat masing-masing turut serta dalam gelombang spiritual tersebut. Kita menyatukan hati, mengarahkan harapan, dan memohon ampunan kepada Rabb yang sama. Puasa Arafah dengan demikian bukan sekadar rutinitas tahunan. Ia adalah sebuah kesempatan langka untuk melakukan reset spiritual. Kita merenungi dosa-dosa yang telah lalu, menyesalinya dan bertekad untuk tidak mengulanginya. Kita juga berdoa agar Allah menjaga kita dari perbuatan dosa di masa mendatang. Janji penghapusan dosa setahun yang akan datang bukanlah berarti kita bebas berbuat dosa, melainkan sebuah motivasi agar kita senantiasa berusaha menjaga diri dan memohon taufik dari Allah untuk tetap berada di jalan kebenaran. Keistimewaan hari Arafah juga terkait dengan penyempurnaan agama Islam. Disebutkan dalam riwayat bahwa ayat terakhir yang turun mengenai hukum syariat, yaitu surah Al-Ma'idah ayat 3, turun pada hari Jumaat ketika Rasulullah SAW sedang wukuf di Arafah saat Haji Wada', haji perpisahan. "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina." Artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridai Islam itu jadi agama bagimu. Surah Al-Ma'idah 3. Turunnya ayat ini di Arafah semakin mengukuhkan kemuliaan hari tersebut. Hari di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mendeklarasikan kesempurnaan risalahnya, hari di mana nikmatnya paripurna bagi umat ini. Jadi, ketika kita berbicara tentang puasa Arafah, kita tidak hanya berbicara tentang menahan lapar dan dahaga. Kita berbicara tentang partisipasi spiritual dalam salah satu hari paling agung dalam kalender Islam. Kita berbicara tentang menyambut tawaran ampunan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berbicara tentang menyelaraskan diri dengan denyut spiritual jutaan umat Islam di seluruh dunia. Kita berbicara tentang sebuah kesempatan untuk memulai lembaran baru yang lebih bersih, lebih dekat kepada Allah. Inilah yang membuat puasa Arafah begitu menarik, begitu menggugah, dan begitu layak untuk kita nanti-nantikan serta kita laksanakan dengan penuh keimanan dan pengharapan. Pertanyaannya kini, bagaimana kita memaksimalkan momentum ini? Apa saja rahasia lain yang tersimpan di baliknya? Mari kita lanjutkan penjelajahan kita. Bagian 2, menggali makna di balik lapar dan dahaga, filosofi dan esensi puasa. Arafah, setelah memahami keagungan hari Arafah dan janji pengampunan yang menyertainya,
mari kita selami lebih dalam esensi dari puasa Arafah itu sendiri. Mengapa puasa? Apa hikmah di balik menahan lapar dan dahaga, serta hal-hal yang membatalkan lainnya, khususnya pada hari yang begitu mulia ini? Jawabannya tidak sesederhana mendapatkan pahala, melainkan melibatkan dimensi spiritual, sosial, dan personal yang mendalam. Pertama, puasa Arafah adalah latihan ketakwaan. Takwa. Al-Quran seringkali mengaitkan ibadah puasa dengan pencapaian derajat takwa. Misalnya, dalam konteks puasa Ramadan, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumus siyamu kama kutiba ala alladzina min qablikum, la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. QS Al-Baqarah 183. Meskipun ayat ini secara spesifik merujuk pada puasa Ramadan, esensi la'allakum tattaquna, agar kamu bertakwa, berlaku untuk setiap ibadah puasa yang disyariatkan, termasuk puasa Arafah. Takwa adalah kesadaran akan Allah yang mendorong seseorang untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dengan berpuasa, kita melatih diri untuk mengendalikan hawa nafsu, yang seringkali menjadi penghalang utama dalam mencapai ketakwaan. Nafsu makan, minum, dan syahwat biologis adalah kebutuhan dasar manusia. Ketika kita mampu menahannya karena Allah, kita sedang menundukkan ego dan keinginan duniawi kita demi meraih keridhaannya. Ini adalah bentuk penyerahan diri, Islam yang paling murni. Kedua, puasa Arafah adalah sarana untuk merasakan empati dan solidaritas. Ketika kita merasakan lapar dan dahaga, kita diingatkan akan kondisi saudara-saudara kita yang kurang beruntung, yang mungkin setiap hari merasakan kelaparan. Ini menumbuhkan rasa syukur atas nikmat yang telah Allah berikan dan mendorong kita untuk lebih peduli serta berbagi dengan sesama. Terlebih lagi, pada hari Arafah, jutaan jamaah haji sedang berjuang melawan panas, lelah, lapar, dan dahaga di Padang Arafah. Dengan berpuasa, kita seolah-olah ikut merasakan sebagian kecil dari perjuangan mereka. Ada ikatan spiritual yang terjalin, sebuah solidaritas umat yang melampaui batas geografis. Kita mendoakan mereka, dan mereka pun mendoakan seluruh umat Islam. Ini adalah manifestasi dari ukhuwah Islamiyah yang indah. Ketiga, puasa Arafah adalah momentum untuk introspeksi diri, muhasabah, dan pertobatan, taubat. Hari Arafah adalah hari pengampunan. Kesempatan ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan melakukan evaluasi diri secara mendalam. Puasa membantu menjernihkan pikiran dan melembutkan hati, sehingga kita lebih mudah untuk merenungi kesalahan-kesalahan kita, baik yang disengaja maupun tidak, baik yang kecil maupun besar. Dengan perut yang kosong, fokus kita tidak terganggu oleh urusan duniawi, sehingga kita bisa lebih khusyuk dalam beristighfar, memohon ampunan kepada Allah. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Maka, selagi berpuasa, perbanyaklah doa, zikir, dan munajat. Akui dosa-dosa kita di hadapan Allah, sesali perbuatan tersebut, bertekad untuk tidak mengulanginya, dan berusahalah untuk memperbaiki diri. Allah Maha Penerima Taubat, dan Dia mencintai hamba-Nya yang bertaubat. Al-Quran menekankan pentingnya taubat dalam banyak ayat, salah satunya, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Artinya, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. QS An-Nur 321. Hari Arafah, dengan keutamaan puasanya, adalah panggung yang ideal untuk melaksanakan perintah taubat ini demi meraih keberuntungan, falah, di dunia dan akhirat. Keempat, puasa Arafah adalah wujud syukur atas nikmat Islam dan nikmat iman. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, ayat tentang kesempurnaan Islam, QSM Al-Ma'idah 3, turun pada hari Arafah. Ini adalah nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada umat manusia. Dengan berpuasa dan beribadah pada hari ini, kita mengungkapkan rasa syukur kita atas nikmat agung ini. Kita bersyukur telah dipilih menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad SAW, umat yang diberikan petunjuk jalan yang lurus. Puasa adalah salah satu cara untuk menunjukkan rasa terima kasih kita
kepada Sang Pemberi Nikmat. Kelima, puasa Arafah adalah kesempatan untuk mendekatkan diri taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap ibadah pada hakikatnya bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Puasa dengan sifatnya yang rahasia, hanya Allah dan pelakunya yang tahu kejujuran puasanya, memiliki kedudukan khusus. Dalam hadis Qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Setiap amal anak Adam adalah untuknya kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku dan akulah yang akan membalasnya." HR Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan betapa istimewanya ibadah puasa di sisi Allah. Pada hari Arafah, ketika pintu langit dibuka lebar-lebar dan rahmat Allah turun berlimpah, berpuasa menjadi sarana yang sangat efektif untuk meraih kedekatan dengannya. Hati yang lapar secara fisik menjadi lebih peka terhadap panggilan spiritual. Jiwa yang menahan diri dari keinginan duniawi menjadi lebih ringan untuk terbang menuju Rabb-Nya. Untuk memaksimalkan puasa Arafah, tidak cukup hanya menahan lapar dan dahaga. Ada beberapa adab dan amalan penyerta yang perlu kita perhatikan. Niat yang ikhlas. Niatkan puasa semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharap ridha dan ampunannya, serta mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Niat bisa dilakukan sejak malam hari atau sebelum terbit fajar. Menjaga lisan dan perbuatan. Puasa bukan hanya menahan makan dan minum, tetapi juga menahan diri dari perkataan sia-sia, ghibah, menggunjing, namimah, adu domba, dusta dan perbuatan maksiat lainnya. Jaga pandangan, pendengaran dan seluruh anggota tubuh dari hal-hal yang dilarang Allah. Biarkan seluruh tubuh kita ikut berpuasa, memperbanyak doa, zikir dan istighfar. Sebagaimana telah disebutkan, hari Arafah adalah hari mustajabnya doa. Manfaatkan waktu-waktu luang, terutama menjelang berbuka, untuk berdoa dengan khusyuk. Perbanyak membaca zikir seperti tahlil, la ilaha illallah, tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, takbir, Allahu Akbar, dan istighfar, astaghfirullah. Doa yang paling utama dibaca pada hari Arafah adalah La ilaha illa, Allahu wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallahu wahdahu la syarika lah, lahul mulku, wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Artinya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Miliknya segala kerajaan dan segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Membaca Al-Quran, Al-Quran adalah petunjuk hidup dan sumber ketenangan. Luangkan waktu untuk membaca, merenungi, dan memahami ayat-ayat Al-Quran. Ini akan menambah keberkahan puasa kita. Bersedekah, meskipun tidak khusus untuk puasa Arafah, bersedekah pada hari-hari mulia seperti ini memiliki keutamaan tersendiri. Ini adalah wujud nyata dari rasa empati dan syukur kita. Menyegerakan berbuka dan berdoa saat berbuka. Ketika waktu maghrib tiba, segeralah berbuka puasa. Ini adalah sunnah Rasulullah SAW. Jangan lupa berdoa sebelum berbuka, karena doa orang yang berpuasa saat berbuka adalah salah satu doa yang mustajab. Dengan memahami filosofi dan esensi ini, puasa Arafah bukan lagi menjadi beban, melainkan sebuah kebutuhan spiritual. Ia adalah oase di tengah padang pasir kehidupan kita, tempat kita mengisi kembali bekal takwa, membersihkan diri dari noda dosa, dan mempererat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta sesama manusia. Inilah rahasia di balik lapar dan dahaga yang kita jalani. Sebuah transformasi diri menuju pribadi yang lebih baik, lebih bersih, dan lebih dekat dengan Sang Pencipta. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Al-Quran secara lebih spesifik membingkai keutamaan hari-hari seperti Arafah dan amalan di dalamnya? Bagian 3, jejak-jejak kemuliaan Arafah dalam bingkai Al-Quran dan sunnah kita telah membahas keistimewaan hari Arafah dan puasa di dalamnya, serta filosofi yang terkandung. Sekarang mari kita telusuri lebih dalam bagaimana Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam bersama dengan sunnah Rasulullah SAW memberikan landasan dan bingkai bagi kemuliaan hari Arafah dan amalan-amalan yang dianjurkan, termasuk puasa, bagi mereka yang tidak berhaji. Meskipun seperti yang telah disinggung, tidak ada ayat Al-Quran yang secara eksplisit dan literal memerintahkan
berpuasalah kalian pada hari Arafah. Jika tidak berhaji, Al-Quran memberikan prinsip-prinsip umum dan petunjuk yang sangat relevan. Penghormatan terhadap syiar-syiar Allah, sya'airullah, sya'airillah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 32. "Dzalika wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Artinya, demikianlah perintah Allah. Dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Syiar Allah mencakup tanda-tanda kebesaran agama Allah, termasuk tempat-tempat suci seperti Ka'bah, Safa, Marwah dan tentu saja Arafah. Waktu-waktu mulia seperti bulan Ramadan, bulan-bulan haram termasuk Zulhijjah, dan amalan-amalan ibadah seperti salat, zakat, puasa, haji. Arafah sebagai bagian integral dari ibadah haji dan hari yang penuh berkah jelas termasuk dalam syiar Allah. Maka mengagungkan hari Arafah dengan amalan-amalan syaleh seperti berpuasa bagi yang tidak berhaji, berdoa dan berzikir adalah cerminan dari ketakwaan hati. Puasa Arafah adalah salah satu cara kita yang mungkin belum berkesempatan menunaikan haji untuk turut serta mengagungkan syiar Allah pada hari tersebut. Pentingnya bulan-bulan haram, Al-Ashhurul Haram, Al-Ashhur Al-Hurum, bulan Zulhijjah, di mana hari Arafah berada, adalah salah satu dari 4 bulan haram suci dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah, yawma khalaqas samawati wal arda minha 4 hurum, dzalika ad-dinul qayyim, fala tadhlimu fihinna anfusakum." Artinya, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Kisah At-Taubah 36. 4 bulan haram tersebut adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Pada bulan-bulan ini, amalan kebaikan dilipat gandakan pahalanya, dan sebaliknya, perbuatan dosa juga menjadi lebih besar akibatnya. Hari Arafah yang jatuh pada tanggal 9 Zulhijjah berada di puncak kemuliaan bulan haram ini. Oleh karena itu, sangat dianjurkan untuk memperbanyak amal syalih, dan puasa adalah salah satu amal syalih yang paling utama. Larangan, "Fala tadhlimu fihinna anfusakum." Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Juga mencakup anjuran untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan beramal di dalamnya, karena menyia-nyiakan waktu mulia untuk beribadah adalah bentuk menzalimi diri sendiri. Motivasi untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabqul khairat, fastabiqul khairat. Al-Quran senantiasa mendorong umat Islam untuk bersegera dan berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan. Dan fastabiqul khairat, artinya, maka berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebaikan. QS Al-Baqarah 148 dan Al-Ma'idah 48. Puasa Arafah dengan janji pengampunan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang adalah sebuah perlombaan kebaikan yang sangat menarik. Ini adalah kesempatan emas yang Allah berikan setahun sekali. Melewatkannya berarti kehilangan peluang besar untuk mendapatkan ampunan dan pahala yang melimpah. Semangat fastabiqul khairat inilah yang seharusnya mendorong kita untuk tidak ragu melaksanakan puasa Arafah. Perintah untuk mengingat Allah, zikrullah, sebanyak-banyaknya, terutama pada hari-hari tertentu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman terkait ibadah haji dan hari-hari di bulan Zulhijjah, "Wadhkuru Allaha fi ayyamin ma'dudatin." Artinya, dan berzikirlah dengan menyebut Allah dalam beberapa hari yang berbilang. QS Al-Baqarah 203. Ayyamin ma'dudatin, hari-hari yang berbilang. Ini merujuk pada hari-hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Namun spirit untuk memperbanyak zikir juga sangat ditekankan pada 10 hari pertama Zulhijjah, termasuk hari Arafah. Puasa itu sendiri adalah bentuk zikir, karena dengan berpuasa kita senantiasa sadar akan Allah dan menahan diri karenanya. Selain itu, orang yang berpuasa dianjurkan untuk memperbanyak zikir lisan dan hati. Hari Arafah adalah hari di mana Allah turun ke langit dunia dan membanggakan hambanya di Arafah.
serta mengampuni dosa-dosa mereka. Ini adalah waktu yang sangat tepat untuk memperbanyak zikir dan doa. Peran sunnah sebagai penjelas Al-Quran. Al-Quran adalah kitab petunjuk yang bersifat global, sedangkan sunnah Rasulullah SAW berfungsi sebagai penjelas, bayan, perinci, tafsil, dan pemberi contoh praktis, tatbik, terhadap ajaran Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa anzalna ilaika adh-dhikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun." Artinya, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan. QS An-Nahl 44 juga firman-Nya, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Artinya, apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. QS Al-Hasyr 7. Dalam konteks puasa Arafah, Rasulullah SAW secara spesifik menganjurkannya bagi mereka yang tidak sedang menunaikan ibadah haji. Hadis tentang penghapusan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang adalah penjelas dari keutamaan hari Arafah yang mungkin secara umum disinggung kemuliaannya dalam Al-Quran melalui penyebutan Layalin Ashrin, 10 malam pertama Zulhijjah dalam surah Al-Fajr, atau melalui konteks bulan haram. Jadi anjuran puasa Arafah dari sunnah ini selaras dan tidak bertentangan dengan spirit Al-Quran yang mendorong amal syaleh di waktu-waktu mulia.